Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di channel Gembala Kristus. Sebelumnya jangan lupa share video ini, dan bagi yang belum jangan lupa subscribe Gembala Kristus. Terima kasih. Shalom sahabat Gembala Kristus. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan hari raya umat Kristen yang sangat penting kita peringati. Sebab hari tersebut adalah salah satu peristiwa penting dalam pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Dimulai dari kelahiran Yesus sebagai manusia yang kita kenal sebagai Natal. Kemudian dia mengalami penderitaan, penyaliban, dan kematian karena dosa-dosa kita yang kita kenal sebagai Jumat Agung. Kemudian pada hari ketiga ia bangkit dari kematian, mengalahkan maut dan dosa yang kita kenal sebagai Paskah. Setelah itu, Yesus naik ke surga yang kita kenal sebagai hari kenaikan Yesus. Hari kenaikan Yesus selalu jatuh pada hari Kamis. Hari tersebut merupakan 40 hari setelah hari Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus yang selalu jatuh pada hari Minggu. Hari kenaikan Yesus juga merupakan 10 hari sebelum hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus yang selalu jatuh pada hari Minggu. Lukas 24 ayat 50-51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kenaikan Yesus itu benar-benar terjadi setelah 40 hari kebangkitan Yesus, dan selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah itu, dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik dari tanah secara perlahan-lahan dan terlihat jelas. Murid-murid yang sedang menatap ke langit berusaha melihat Yesus naik ke surga sampai awan menutupi dia dari pandangan mereka. Dua malaikat muncul dan berjanji bahwa Yesus Kristus akan kembali, sama seperti ketika kamu melihatnya naik ke surga. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Apa sajakah makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi umat Kristen? Pertama, menyatakan pelayanannya di dunia telah selesai. Yohanes 17 ayat 4. Makna kenaikan Yesus yang pertama adalah pelayanannya di dunia telah selesai. Tugas pelayanan adalah memberitakan Injil dan menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia yang telah dilakukan oleh Yesus. Kedua, Yesus menyediakan tempat bagi kita umatnya. Yohanes 14 ayat 1-3. Makna kenaikan Tuhan Yesus kedua adalah sesuai Yohanes 14 ayat 1-3. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Setelah menyediakan tempat bagi kita, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk membawa kita ke surga, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kita percaya bahwa kedatangan Yesus kedua kali sudah sangat dekat. Kita harus bangkit untuk menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap kedagingan kita, sebab hanya pemenang yang berhak masuk surga. Ketiga, Yesus menjadi pendoa syafaat bagi kita. Ibrani 7 ayat 25. Makna kenaikan Tuhan Yesus ketiga adalah sesuai Ibrani 7 ayat 25, yaitu oleh sebab itulah ia berkuasa juga menyelamatkan dengan sempurnanya segala orang yang menghampiri Allah oleh sebab Dia. Sedangkan ia hidup senantiasa memohonkan syafaat karena mereka itu. Jadi, Alkitab dengan jelas berkata bahwa Yesus menjadi pendoa syafaat bagi kita supaya kita menjadi selamat. Keempat, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Makna kenaikan Tuhan Yesus keempat adalah Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Yohanes 16 ayat 7, yaitu
bahwa Roh Kudus akan datang setelah Yesus naik ke surga. Setelah 10 hari Yesus berada di surga, Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan pengharapan dan kebenaran akan janjinya bagi kita yang percaya kepadanya. Kita sebagai umatnya harus hidup saling mengasihi, mengikuti teladan Yesus, sehingga perkataan dan perbuatan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kenaikan Tuhan Yesus juga memberikan tugas bagi kita umatnya agar terus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sahabat Gembala Kristus telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.